Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga TikTok. Alhamdulillah sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, saya ingin menyapa kalian semua, baik yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sholat tahajud dan keutamaannya. Sholat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Nah, jadi sholat tahajud itu suatu amalan sunnah ya, yang memiliki apa di sini? Banyak keutamaan dalam Islam. Amalan ini dilakukan di sepertiga malam terakhir setelah tidur. Nah, jadi sholat tahajud itu dikerjakan di sepertiga malam itu setelah tidur. Banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan manfaat dari sholat tahajud, baik secara spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita di sini mengerjakan sholat tahajud, apa di situ banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dengan kita apa? Mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam. Baik manfaat itu dirasakan secara spiritual dan juga di kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah 5 keutamaan sholat tahajud. 1. Sholat tahajud meninggikan derajat. Nah, jadi barang siapa di sini yang sholat tahajud, yang mengerjakan sholat tahajud, apa di situ ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi barang siapa di sini yang mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam, maka Allah Subhanahu wa taala apa di situ mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Nah, itu keutamaan yang utama kalau misalkan kita apa di situ mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malamnya. Keutamaan sholat tahajud yang kedua apa di situ? Sholat tahajud membuka pintu rezeki. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu. Jika seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan mengabulkannya, dan ia berlaku setiap malam. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa itu kalau misalkan mengerjakan sholat malam, yaitu sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala di situ mengabulkan permintaannya. Ya. Kebaikan apa di situ? Dunia dan juga di akhiratnya. Ya. Dan berlaku setiap malam. Nah, jadi barang siapa di situ yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu sebelum berdoa itu mengerjakan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, baik untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan itu berlaku apa? Berlaku untuk setiap malam. Kalau misalkan kita itu meminta rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan hamba tersebut yang melakukan sholat tahajud di sepertiga malam tersebut. Keutamaan yang kedua seperti itu. Keutamaan sholat tahajud yang ketiga apa di situ? Sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud adalah momen yang penuh keheningan di mana seorang hamba bisa lebih khusyuk dalam ibadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tahajud yang dikerjakan itu di sepertiga malam itu merupakan sebuah momen yang hening, ya. Hening dari kebisingan. Karena mengapa? Karena hanya orang-orang tertentu saja itu yang bangun di sepertiga malam tersebut. Dan juga ibadah hamba tersebut akan lebih khusyuk karena keheningan malam. Untuk apa di situ? Beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa di situ? Sholat tahajud apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yanzilu rabbana tabarakah wa ta'ala kullu lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhirah fayaqulu mayad'uni fastajiba lahu mayas aluni fa'utiyahu mayastaghfiruni faghfiralahu. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ini menunjukkan bahwa apa di situ? Salat tahajud adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berdoa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah janji Allah kepada hambanya yang mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam tersebut. Terus yang keempat, keutamaan dari sholat tahajud yang keempat apa di situ? Sholat tahajud menghapus dosa dan menghindarkan dari kemaksiatan. Ya. Jadi barang siapa di sini yang mengerjakan sholat tahajud apa di situ? Menghapus dosa-dosa dan menghindarkan dari kemaksiatan. Ya. Sholat tahajud juga berfungsi sebagai apa di situ? Penghapus dosa dan pelindung dari kemaksiatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatul lakum ila rabbakum wa makfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi." Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud apa di situ? Sholat tahajud di sini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Dan dia apa di situ? Bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dan sholat sunnah tahajud apa di situ? Bisa menghapus dosa-dosa kita serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Ya, jadi seperti itu. Keutamaan sholat tahajud yang kelima, sholat tahajud memberikan cahaya di hari kiamat. Ya, jadi barang siapa di sini yang mengerjakan sholat tahajud apa di situ, maka Allah Subhanahu wa taala pada situ memberikan cahaya pada hari kiamat nantinya. Salah satu keutamaan dari sholat tahajud adalah memberikan cahaya bagi pelakunya di hari kiamat. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat tahajud di sini apa di situ, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di hari kiamat nantinya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Buraidah RA, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiru masyaina fi dzulami ilal masajidi bin nurit tamah yaumal qiyamati." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi barang siapa di situ yang mengerjakan ibadah di waktu kegelapan atau di waktu malam dan dia menuju kepada masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Dan cahaya tersebut apa di situ? Penerang bagi seorang hamba di hari kiamat esok atau kelak. Ya, terima kasih saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, yuk kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.